Makanya rumusnya dalam sholat, sepanjang Anda tunduk, Allah pasti angkat. Tapi kalau Anda selalu mengangkat diri, Allah pasti rendahkan Anda. Ya, kalau kita merendah, Allah tinggikan. Kalau kita meninggi, Allah rendahkan. Anda punya kedudukan, sombong, meninggikan, Allah pasti rendahkan. Walaupun kuasanya tinggi, tapi orang lain pasti akan mencela. Sombong tuh. Ya kan? Punya harta, arogan, pasti direndahkan. Tapi ketika Anda membawa sifat rendah, tawadhu, ya kan? Rendah hati, turun, itu Allah angkat. Viralnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Itulah spiritnya ruku. Begitu kita merendahkan diri, tenang diri kita, pasrah sama Allah, diangkat oleh Allah. Dan diangkatnya dalam keadaan seimbang. Seimbang itu yang tidak tegak, sempurna. Sempurna dirinya, sempurna jiwanya, sempurna ketenangannya, dan sempurna jawaban doa yang Allah berikan kepadanya. Kita nggak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, nggak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada nggak pernah dilihat, sehingga nggak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan, baru ada masalah sedikit kacau, padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan. Ya kan? Jadi ketika melihat dengan itu dan nggak pernah lihat Allah, kenapa nggak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan diada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita. Tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik. Rasakan sampai punya kepasrahan, baru naik. Kalau belum ada kepasrahan, jangan naik. Karena ada hikmah, ada rahasia dalam i'tidal itu. Apa rahasianya? Ketika Anda rukunya benar, ada bacaan yang dibimbing oleh Nabi untuk meminta apapun kepada Allah dalam berdirinya. Dan Allah langsung balas dengan bahasa, apa yang kau minta? Sepenuh langit, sepenuh bumi, atau sepenuh keduanya? Apapun yang kau minta, aku kabulkan sekarang sepanjang itu kebutuhan dunia dan akhiratmu. Makanya rumusnya dalam sholat, sepanjang Anda tunduk, Allah pasti angkat. Tapi kalau Anda selalu mengangkat diri, Allah pasti rendahkan Anda. Ya, kalau kita merendah, Allah tinggikan. Kalau kita meninggi, Allah rendahkan. Anda punya kedudukan, sombong, meninggikan, Allah pasti rendahkan. Walaupun kuasanya tinggi, tapi orang lain pasti akan mencela. Sombong tuh. Ya kan? Punya harta, arogan, pasti direndahkan. Tapi ketika Anda membawa sifat rendah, tawadhu, ya kan? Rendah hati, turun, itu Allah angkat. Viralnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Itulah spiritnya ruku. Begitu kita merendahkan diri, tenang diri kita, pasrah sama Allah, diangkat oleh Allah. Dan diangkatnya dalam keadaan seimbang. Seimbang itu yang tidak tegak, sempurna. Sempurna dirinya, sempurna jiwanya, sempurna ketenangannya, dan sempurna jawaban doa yang Allah berikan kepadanya. Makanya ketika kemudian kita bangun, kita katakan dan kalimatnya tidak sama dengan semua gerakan perpindahan. Mas Baim dari berdiri mau ke ruku baca apa? Allahu Akbar. Dari i'tidal ke sujud baca apa? Allahu Akbar. I'tidal berdiri ke sujud. Allahu Akbar kan? Bangkit dari sujud apa? Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud ke sujud baca apa? Allahu Akbar. Cuman satu bacaan dari ruku ke i'tidal bacaannya beda. Sami'allahu liman hamidah. Ya Allah, Engkau pasti dengar curhat aku tadi dalam rukuku. Ya Allah, Engkau dengar pasti pujianku yang aku berikan padamu dalam rukuku. Aku sudah merendah seperti apa yang Kau perintahkan. Aku memujimu seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Aku curhatkan diriku, pasrahkan seperti apa yang Kau perintahkan. Dan pasti Engkau akan mendengar apa yang aku akan mohonkan. Kalau dengan aku sampai tegak berdiri seperti apa yang Kau mintakan belum Kau kabulkan, tunjukkan dengan cara apa lagi aku mesti memohon kepadamu. Maka ketika kita mengatakan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana, kenapa pakai Rabb? Rabb itu adalah nama perjanjian dari Allah pada dirinya untuk mengabulkan apapun yang kita minta dalam kebutuhan hidup kita. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka, pakai Rabb, bukan Allah di situ. Kalau Allah nama Tuhan. Selain itu nama sifat bagi Tuhan. Wa idh akhadha rabbuka, dan ketika Rabbmu mengambil perjanjian denganmu sebelum dilahirkan. Usia 4 bulan kandungan.
Ya, ini kalau sudah 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan ke atas itu sudah ada roh tertanam. Yang sedang mengandung, kalau kandungan di atas 4 bulan ke atas, sudah ada rohnya. Izin sebelum mungkin saya lupa, doanya nanti ada khusus ya. Saya ajarkan Quran surah 7 di ayat 189. Kalau ada istrinya sedang mengandung misalnya, dan kandungan di atas 4 bulan, misalnya 5 bulan atau seterusnya, banyak-banyak baca Quran surah 7 ayat 189. Ujungnya aja, ujungnya cukup, akhir ayatnya. Maaf ya, saya lompat sedikit dulu. Falamma taghasyaha hamalat hamdan khafifa famarrat bih. Falamma athqalat, langsung ke situ, da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Istri itu kalau mengandung dari kandungan lemah, ringan sampai yang berat, maka suami harus lebih banyak perhatian, kata Allah. Karena nggak mudah dalam mengandung itu. Itu bahasanya gitu, falamma athqalat, suami berikan perhatian lebih. Miring kanan susah, kiri susah, berat. Selalu hadirkan kebahagiaan dan keceriaan sehingga berpengaruh pada janinnya. Itu bahasa Quran. Dampingi istrimu dalam berdoa. Apa doanya? Lihat ujung ayatnya. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Itu bahasa Qurannya. Bahasa kitanya, ya Allah, mohon ganti rasa sakit yang dirasakan oleh istriku dalam mengandung dengan lahirnya anak yang soleh, ya Allah. Boleh dengan bahasa kita. Boleh, itu perbanyak sama orang tua, calon orang tuanya, suami dan istrinya. Perbanyak, minta anak soleh itu sejak dalam kandungan. Ya, jadi kalaupun nama suaminya soleh, ibunya solehah, nggak baca ini, ya nggak dapet. Ya. Oke ya, nah, ini poinnya. Nah balik ke sini, ayat 172-nya. Wa idh akhadha rabbuka, ketika roh ditiupkan, usia 4 bulan kandungan. Min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum. Terjadilah komitmen dengan Allah, komitmen syahadat namanya. Perhatikan syahadatnya. Alastu bi rabbikum. Jawabnya, qalu bala syahidna. Ini yang menjadikan semua yang terlahir dari rahim perempuan manapun dia suci dan bersih dengan fitrah. Karena bersyahadat. Tapi perjanjiannya, kalau kamu menjaga syahadat ini, sampai kamu wafat, aku akan menjadi Rabb untukmu. Apa itu Rabb? Rabb adalah pemilik sifat rububiyah yang sempurna. Yang memperhatikan, memberikan kebutuhan. Kalau sakit dia yang menyembuhkan. Kalau butuh apa-apa dia yang memberikan. Kalau kemudian Anda salah dia maafkan. Kalau dosa dia ampuni. Semua sifat kebaikan diberikan. Itulah sebabnya ketika kita terlahir, kemudian kita konsisten menjaga dan punya kebutuhan sesuatu, kita panggil nama Allah dengan nama Rabb sebagai komitmen perjanjiannya. Makanya kenapa doa banyaknya pakai Rabb. Rabbana zolamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbighfirli wali walidai. Kenapa pakai Rabb? Karena itu adalah nama khusus bagi Allah sebagai komitmen perjanjian untuk menjawab doa. Dan itu satu-satunya dalam i'tidal. Begitu kita bangkit, ini bukan ilmu takatik ya. Sami Allahu liman hamidah, seperti tadi saya terangkan. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, engkau berjanji dengan namamu akan mengabulkan apa yang aku minta. Sekarang aku telah tunaikan apa yang engkau minta. Dan aku puji engkau dengan komitmenmu untuk mengabulkan apa yang pernah engkau janjikan. Dijawab oleh Allah, mil as-samawati, wa mil al-ardi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau mau minta apa? Mil as-samawati, sepenuh semua 7 langit. Permintaanmu sepenuh langit. Wa mil al-ardi, engkau punya kebutuhan sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta, atau engkau punya kebutuhan sesuai kehendakmu di luar langit dan bumi. Min syai'in ba'du, setelah aku tawarkan sepenuh kebutuhan yang engkau mohonkan itu. Minta sekarang. I'tidal itu gak main-main. Kalau rukunya benar, kemudian kita berdiri tegak sebentar, baru mohon. Itulah sebabnya kenapa kunut baik nazilah ataupun yang subuh itu letaknya setelah i'tidal. Yang dijaharkan. Karena posisi yang terkabul di situ. Nah, peluang ini karena kurang informasi jarang dimanfaatkan. Padahal kita bisa curhat apa saja. Tapi tidak. Masih dengar? Teman-teman pernah dengar kisah viral nggak? Ada orang langsung berkata begini, sahabat. Karena tahu ilmu ini dia katakan begini. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu bukan dari Nabi. Terdengar oleh Nabi. Begitu selesai sholat, Nabi komen. Ya, kalau Nabi sudah komen kan kita tinggal like and subscribe kan? Ya, nggak usah komen lagi kan? Ya, siapa tadi yang bicara katanya? Semua diam, takut salah. Begitu Nabi sampaikan, tadi waktu bacaan itu diutarakan,
aku melihat banyak malaikat turun berebut untuk mencatat bacaan itu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dia minta, ya Allah aku memujimu, aku hanya minta yang terbaik menurut ridhamu, yang banyak kasih ya Allah, yang diberkahi dalam permintaan itu. Pintar tuh orang tuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allah, Engkau perintahkan aku muji dan minta aku puji dan aku pinta. Aku muji kepadamu dengan banyak, mohon aku kasih yang banyak dan berkah. Kalau ilmu, ilmu yang banyak dan berkah. Kalau harta, harta yang banyak dan berkah. Itu kan? Kalau anak, anak yang banyak dan berkah. Kalau istri cukup satu dan berkah. Oke, baik. Lihat sini baik-baik. Bisa dipahami gak? Tapi awalnya dari ruku. Pertanyaan saya, berapa banyak orang sholat yang memanfaatkan momentum ini untuk berdoa? Itulah sebabnya dalam doa kunut yang dijaharkan posisinya ba'da i'tidal. Setelah mengatakan itu baru disampaikan, Allahumma hadina fiman, ya Allah berikan aku hidayah. Dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang mendapat hidayah. Kalau bekerja, teman-temanku dapat hidayah. Di rumah tangga, keluargaku dapat hidayah. Wa'afina fiman, sehatkan aku dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Watawallana fiman, palingkan aku dari segala hal yang tidak engkau sukai dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang engkau sukai. Wabarik lana fima, berkahi ya Allah pada setiap pemberian yang kau titipkan kepada aku. Waqina syarrama, jauhkan ya Allah dari berbagai keburukan yang mungkin tampak dalam kehidupan. Sudah. Minta turun. Berapa banyak di antara kita yang sholat memanfaatkan momentum ini? Tapi tidak sedikit yang berdoa tidak terkabul karena rukunya tidak sempurna. Maka sempurnakan ruku, manfaatkan yang tidak.